Pada saat COVID yang sekarang nih, yang varian baru, itu tanpa disangka-sangka teman saya satu kena, kemudian saudara kena, Mm. dan yang dalam minggu terakhir ini Ya. itu semakin dekat jadi orang tua saya kena. Jadi itu paniknya ya. Pada saat COVID-nya kemudian bermutasi, dia menjadi COVID yang varian baru, yang dimana penularannya sangat cepat dan tingkat intensitas orang yang menderita, yang tertular, kemudian yang meninggal juga semakin tinggi. Nah itu kepanikannya mulai terasa ya di situ. Dan ketika rasa panik ini yang dominan dirasain apa aja sih kalau di sehari-hari yang kayak mengganggunya tuh sampai kayak gimana gitu? Apakah kayak jadi kepikiran kah, jadi sulit istirahat kah, atau lebih ke arah mana sih yang dialamin kayak gimana? Saya kan sudah ikut DOETRT itu dari awal pandemi pertama kali masuk ya. Itu nggak lama dari situ tuh. Jadi udah ikutin koreo, udah dengerin sesi-sesinya, bahkan dapat sesi private yang donasi itu kok. Jadi itu udah lumayan nabung ya buat diri saya sendiri untuk bisa manage diri sendiri. Paling enggak ada satu orang yang bisa mengatur situasi, membuat situasi jadi tidak terlalu panik kan. Kalau orang di luar saya kan saya nggak bisa kontrol mereka. Tapi saya bisa kasih input dari apa yang saya tahu. Nah di situ aja udah lumayan ngebantu. Tapi pada saat COVID yang sekarang nih, yang varian baru, itu tanpa disangka-sangka teman saya satu kena, kemudian saudara kena, dan yang dalam minggu terakhir ini itu semakin dekat jadi orang tua saya kena. Jadi itu paniknya ya semakin tinggi intensitasnya. Kalau untuk saya sendiri, karena saya sudah tahu caranya bagaimana melepaskan emosi, itu dengan sendirinya ya saya lebih banyak positive thinking, kemudian saya juga alihkan fokus saya ke hal-hal yang positif ya, yang bisa membuat saya lebih enjoy lah gitu, walaupun di rumah saja. Tapi orang di sekitar saya kan belum paham. Jadi tentunya itu on off tuh munculnya. Satu udah lansia, kedua kondisi mereka, mama saya ada penyakit jantung kan. Jadi kan tambah tuh tingkat worry-nya. Tapi mama saya itu orangnya lebih ini ya, karena dia lebih dekat dengan Tuhan lah ya. Jadi istilahnya nggak terlalu negatif thinking lah gitu. Walaupun dia ada penyakit bawaan. Setelah saya pantau beberapa hari perkembangannya oke, semakin membaik. Jadi saya juga semakin tenang. Tapi yaitu suami, anak kan di luar saya ya. Itu muncullah emosi atau apa yang refleks lah, mereka refleks. Jadi ya aku sih cuma yakinin aja, yang penting kitanya yakin diri kita sehat, kemudian jaga prokes itu yang paling penting. Kemudian kalau saat kita visit antarin sesuatu, yaitu kita udah atur teknisnya lah, jangan sampai ada kontak. Benar-benar. Iya betul. Semakin membaik sih. Kalau saya panik kan, aduh jadi kayak panik berlebih gitu ya maksudnya. Itu jadi kayak nggak kekontrol kan semuanya ya. Paling nggak ada satu orang lah yang di rumah ini yang bisa bisa netralisir gitu kok. Ketika ngelepasin emosi berarti yang Cici lakukan langkahnya apa? Jadi kayak benar-benar kayak lepasin semua langsung sendiri gitu di yang dilakukan. Kalau dulu mungkin sebelum paham ya, aku akan argumentasi gitu ya, maksudnya kok begini sih, kok gitu sih, kan kita harus gini. Nah kalau sekarang enggak, jadi aku terima, aku netralisir tuh, jadi aku lepasin di situ. Berarti kalau Cici ini selama melepaskan, apakah emosinya sepenuhnya hilang atau dia datang dan dilakukan lagi aja berulang? Kalau aku sih mungkin memang pola pikir aku lebih ke arah positif sih, lebih sering positive thinking dibandingkan negatif. Di saat negatif ya, kalau misalkan ada orang nggak benar terus kita curiga kayak gitu, itu muncul negatifnya kan, tapi itu kan wajar. Tapi sehari-harinya ya aku lebih positive thinking gitu. Kalau dari hal yang terbaik yang dipelajari dari momen selama COVID ini apa aja sih? Maksudnya kayak
punya ada rasa yang mungkin tadi rasa-rasa yang muncul terus bisa dilepaskan. Apa hal terbaik yang dipelajari dari masa-masa ini? Ya, hal terbaiknya ya Tuhan tuh selalu berikan aku sesuatu yang lebih baik daripada yang aku pikirkan. Aku bertemu dengan koreo aja di OETRT itu kan nggak benar-benar tidak ada planning. Jadi kalau aku yakin gitu ya, yang Tuhan siapkan itu yang terbaik untuk aku, dan aku cuma ikutin suara hati aja sih gitu. Jadi pas COVID ini ada, itu semua udah di-prepare kayaknya. Aku udah siap dengan apa yang aku dapatkan gitu. Jadi kayak aku merasa kayak udah dibekali lah ya. Kalau misalnya aku belum ketemu di OETRT mungkin lain ceritanya. Buat orang-orang yang menghadapi situasi apapun, baik COVID atau yang lain, kalau yakin Tuhan berikan yang terbaik, itu jawabannya pasti udah ada sebenarnya. Kita tinggal ngikutin aja. Nah, kebetulan saja pas yang COVID ini aku dibantu dengan caranya OETRT gitu kok. Oke. Pokoknya keren lah. Thank you. Jadi betul ya, sistem IDOA ini bisa diaplikasikan sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa dibantu difasilitasi orang lain. Oh iya, betul sekali kok. Bahkan awalnya kan sebenarnya aku termasuk orang detail yang analisa ya kok ya. Dan itu orang yang tidak mudah percaya. Nah, kalau misalkan aku tidak dijodohkan, kata Kamala kan jodoh langit tuh. Kalau tidak dijodohkan ketemu koreo di sesi donasi kemarin, mungkin aku nggak dengan sendirinya mendaftarkan loh kok. Iya kan? Yeah. Padahal masalah terbesar itu pada saat kita merasa diri kita baik-baik saja kan. Makanya ketika dibilang jodoh langit ya mungkin kalau nggak dijeblosin aku nggak dapet ini loh gitu kan ilmunya. Jadi aku bersyukur banget gitu. Ya untungnya ikatan batin aku sama Tuhan tuh dekat banget. Aku tuh ngerasa semua apapun yang aku hadapi dalam kehidupan aku itu udah Tuhan siapin lah, udah nggak usah komplain, nggak sesuai dengan apa yang aku pikirin juga indahnya nanti kelihatan gitu. Jadi nggak jalanin aja, kalau jalannya udah ditentukan ya jalanin aja, lempengnya begitu aja jalanin. Oke, mantap. Sip. Mungkin itu aja, udah cukup lengkap. Nah, sebagai penutup mungkin ada yang mau disampaikan lagi buat mereka yang mungkin belum mengenal DOA. Oke, pesanku untuk kalian yang menghadapi emosi apapun, baik ketakutan, kecemasan, rasa amarah yang tidak terkontrol, itu adalah suatu tanda di mana ada sesuatu dalam diri kalian yang perlu kalian kenali lebih dalam dan lepaskanlah rasa itu. Karena rasa itu sebenarnya tidak ada gunanya yang pertama, kemudian yang kedua dia akan menghambat kehidupan yang lebih baik yang bisa kalian dapatkan. Jadi buat yang ragu, kalau aku bilang nggak ada salahnya, coba aja dulu. Seperti saya juga kalau tidak mencoba kemarin, ya saya juga nggak tahu, ya, karena segala sesuatunya tidak bisa dianalisa, tidak bisa dipikir secara logika. Ada sesuatu yang hanya bisa dikerjakan saja, dan percaya deh. Kalau kalian coba, kalian sudah rasakan, kalian pasti akan merasa beruntung dan siap untuk membagikan berita baik ini kepada yang. Thank you, Cici, keren banget, Jos. Thank you juga koreo. Ya, aku bersyukur banget udah kenal sama koreo, benar-benar bersyukur. Sama-sama.